Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Dewan Guru SDN 156 yang saya hormati, dan pendamping pengajar praktik guru penggerak angkatan 7, Ibu Ane yang saya hormati, selamat datang Bu. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat bertemu bertatap muka dalam kegiatan hari ini, diskusi tentang ada hal yang akan didiskusikan tentang apa materinya nanti akan disampaikan oleh Ibu Ade, dan juga hari ini sekaligus pendampingan terakhir di CGP Angkatan 7. Jadi ini adalah pendampingan ke-6. Selama ini kita tidak terlalu bertatap muka langsung, cuma karena dalam guru yang lain ada kesibukannya juga mengajar. Jadi selama ini sebenarnya sudah 6 kali Ibu Ade ke sini. Jadi hari ini bertatap muka dengan Dewan Guru SDN 156 sekalian pamitan, dan kemudian ada praktik baik yang akan disampaikan oleh Ibu Ade. Jadi kita langsung saja, Bapak Kepala Sekolah dulu. Sebelumnya kami persilakan untuk menyampaikan beberapa kata untuk acara hari ini yang tentang pendampingan terakhir ya Bu Ade. Nanti baru kita masuk ke sesi praktik baik yang akan disampaikan oleh Ibu Ade. Baik, Bapak persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ade selaku pendamping guru penggerak Negeri 156 yang kami hormati dan kami banggakan, selamat sampai Bu di SD Negeri 156 yang saya yakin secara kondisi dan keadaan Ibu ini sedang datang. Untuk kawan-kawan guru yang saya banggakan, saya hormati, pertama dan paling utama maka kita bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpah rahmat dan karunia-Nya kita masih diberinya rahmat yang cukup besar, yaitu kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama hadir di SD ini dalam rangka melaksanakan apa yang telah kita perjuangkan hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang menuju ke alam yang penuh dengan ilmu, pengetahuan dan perabatan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terkhusus Ibu Ade, juga agak kesekian juga itu. Karena penampilan terakhir, ya. Mungkin formalnya ya, tapi ya yang kalau saya formal mungkin terakhir, tapi mungkin kami masih perlu bantuan-bantuannya yang sampai walaupun ada kata terakhir, tapi tetap kami dalam suasana prakteknya mungkin selalu ada konsultasi ya. Dan juga kawan-kawan juga ini mungkin Ibu Ike juga ada penghujung ya. Nah, ada penghujung, jadi kawan juga tetap semangat juga, ciptakan guru-guru yang lain yang guru penggerak juga. Jadi bertambah ya di SD kita, karena kondisi SD kita adalah yang berada di lingkungan yang paling kenal. Ini wajar saja kalau guru-guru penggerak itu, makanya ada guru-guru penggerak lain sebagai tambahan dari tiga ini. Ibu Ade ini luar biasa ya. Dalam kondisi apapun, dengan santai serius, dengan senyumnya manis, selalu sambil menyampaikan materi, dia ini tetap bisa menyampaikan materi dengan baik. Sekali lagi saya katakan, saya aplaus, ibu ini luar biasa. Dan kesempatan ini juga sehubungan SD 156 ini aku mulai umar. Ini ibarat dokter ini ibarat dokter ini adalah spesialis ini.
Karena di olahraga mungkin berhubungan daerah dengan ibu Novi gitu. Karena kemarin kami coba-coba dengan sekolah penggerak yang lain, tapi sifatnya masih umum. Nah ini ada yang khusus ini. Guru olahraga mungkin dalam tahun ini tolong setia dikit bu. Guru Novi juga pada bertanya lainnya bos. Bagaimana kira-kira kira-kira mana ke depan untuk ini apa namanya? Yang beda dengan dua ini apa dengan dengan itu dengan tidak olahraga dengan ini semuanya bukan maksud saya jauh berbeda tidak. Oh ya, nanti mau itu juga disampaikan juga bu ya. Minta tolong. Jadi sekali lagi kami juga merasa bangga Ibu Ade berada di tengah-tengah SD Turunan Sulma ini. Kami juga atas nama pribadi Bu, keluarga besar SD Negeri 156 Sulma ini saya yakin dan percaya akan kekurangan dan keterbatasan kami mungkin dianggap cuek, nido kurang peduli selama ini. Atas nama keluarga besar SD Negeri 156 kami mohon maaf ya. Nah, kami mohon maaf itu kalau ada yang tidak pas. Saya yakin itu. Oh, ibu nih ada yang datang pas waktu kami menunggu mungkin banyak hal-hal yang tidak pas, jadi kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang pantas dan kurang tepat pada waktunya dalam pelaksanaan ini. Kami kira itu saja yang perlu kami sampaikan. Yang terakhir ucapan terima kasih Bu yang penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu yang luar biasa ini ya. Sekali lagi kami mohon walaupun hari ini hari terakhir bantuan harapan kami ke depan tetap menginginkan itu. Saya rasa itu saja, lebih kurang mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Sekarang kita langsung ke intinya dan penyampaian praktik baik dari Bu Ade selaku pendamping praktik CGP Angkatan 7. Kepada Ibu Ade kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD 156 yaitu Bapak Umar, yang terhormat Bapak Ibu Guru semuanya, dan marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah SWT, yang mana berkat beliaulah sehingga kita dapat bertemu dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula kita hancurkan salawat dan salam kita kepada Nabi besar kita Rasulullah SAW. Berkat beliaulah pula kita dapat mengakses teknologi yang saat ini mungkin zaman dulu nggak terpikirkan Pak. Tidak banyak kata, ini ada pantun dikit. Boleh pakai satu. Siapa tak kenal dengan Pak Umar? Orangnya ramah dan mudah senyum. Di tangan dingin Pak Umar pasti sukses penerapan IKN. Lagi jalan-jalan ke Lubuk Lesam, bertemu dengan Ibu Rike. Ibarat kata Al-Quran semalam, sungguh tak diragukan ilmu Bu Rike. Sebenarnya dong. Yang nganggap tidak masuk dalam itu. Masuk. Itu sebelum ketemu Pak Umar aku pikirkan Pak Umar ini perlu kasih pantun. Yang bingung aku terus langsung dari di dong sempat lagi. Sekarang budaya. Oke. Mohon maaf ini Bapak Ibu, mungkin kalau dari segi umur tentu lebih senior Bapak Ibu. Segi pengalaman tentu banyak Bapak Ibu. Asal garangnya Pak Umar sama dewan-dewan guru tidak diragukan lagi ini Pak. Ya. Karena posisi kami juga masih muda, kelahiran kami kelahiran 92 Pak. Jadi
mungkin langkah untuk penerapan IKM ini mungkin duluan kami dapat itu yang namanya kan duluan dapat tidak boleh kami bagikan gitu kan. Memang hari ini adalah sesi terakhir untuk Ibu Rike saat pendampingan. Kemarin sudah 1 sampai 5 dan hari ini adalah penghujungnya bulan Juli, insya Allah Bu Rike lulus gitu kan. Nah, di Juli nanti itu ada panen hasil karya bisa disaksikan oleh seluruh dewan guru juga dan seluruh kepala sekolahnya. Bahwa hasil selama 6 bulan Ibu Rike dapat ilmu dari guru penggerak yang sudah diterapkan di sekolah, baik di kelas, berbagi kepada teman sejawat. Nah, inilah hasil panennya nanti di bulan Juli. Mohon maaf sekali lagi mungkin ada salah kata Pak, atau di pertemuan pertama, kedua, ketiga gitu kan. Tapi intinya ini bukan menggurui ya, beda, menggurui bukan. Tapi ini adalah berbagi biar ada perubahan gitu di SD 156 Pak. Apalagi sekarang kan semuanya berdasarkan digitalisasi ya. Itu terdata semua. Kalau di kementerian itu terlihat SD 156, Kepseknya siapa, dewan gurunya siapa, akses PMM-nya berapa itu kelihatan di situ. Nanti bisa udah di download apa belum itu misalnya rapat pendidikannya? Itu untuk rapat pendidikan untuk seluruh guru udah bisa akses, udah bisa di download di situ. Nanti bisa dilihat yang mana nilai-nilai merah SD 156 itu bisa dijadi kenapa dapat nilai merah? Bisa jadi Bapak Ibu nggak akses PMM, siswanya nggak akses PMM. Jadi itu prosesnya di situ berdasarkan rekam jejak terdata gitu Pak Umar. Minimal karena di sini ada mentornya Bu Rike, nggak harus satu guru nyampe habiskan 20 topik, 30 topik, minimal 1 aja gitu. Kan komunitas belajarnya di sekolah sudah ada. Nanti mohon dibimbing Bu Rike, minimal 1 guru 1 topik selesai, dapat 1 piagam gratis gitu. Asal mau kerjakan di PMM gitu. Nah, untuk kebaikannya adalah bahwa terdata ke arah pusat SD ini aktif gitu kan. Kalau sama cak pakai GPS itu diaktif keberadaannya Pak. Mau ada sinyal itu lagi cenut di warna hijau. Nah, untuk saat ini mungkin sinyalnya warna merah karena mungkin gurunya tidak mengakses PMM gitu. Tidak ada diupdate di situ satu proses pembelajaran yang dimasukkan. Mungkin Bapak Ibu mungkin siapa yang di sini yang nggak punya akun YouTube atau TikTok? Rata-rata di HP punya TikTok nggak? Punya kan? Punya. Di akun TikTok ini, apakah hanya dilihat itu hanya belanja atau lihat Nikita Mirzani joget-joget, artis joget-joget, atau Pak Umar contohnya misalnya Umar pernah ngasih nengok cewek cantik di TikTok, mulai gitu Umar. Ini alam ini misalnya, ini contoh aja. Cantik ini cewek kasih mawar semua, kalau Umar. Kalau cantik cewek ini di TikTok kan ada yang live kadang di TikTok itu kan, ada yang lagi live cantik kasih mawar. Terima kasih Pak Umar, kata cewek itu. Terima kasih Abang. Padahal di segi ngasih mawar itu mereka dapat gift, 1 mawar itu 1.000, 1 mawar. Belum lagi kalau ngasih kado, alam ini cewek ini ulang tahun hari ini katakan kasih mawar. Padahal kalau secara ini kita tidak sengaja ngasih ngeklik gitu kan, tapi mereka yang melakukan live itu dapat feedback dari hasil yang Bapak Ibu tonton. Nah, bagusnya bukan sekedar digunakan untuk beli baju di TikTok kan bisa ya, sama kayak akun Shopee ya, mau order baju atau apa. Bagaimana kalau misalnya digunakan untuk proses pembelajaran gitu? Bapak Ibu buat materi suatu proses pembelajaran di TikTok itu kan bisa diakses editingnya banyak ya. Yang nggak bisa terbang jadi terbang, yang nggak punya motor bisa balap motor.
menggunakan hafalan juga lebih mudah gitu kan. Nah, kalau dikatakan kurikulum merdeka, itu merdeka memang sesuai dengan kebutuhan anak zaman sekarang. Kalau dulu, mohon maaf, kasih buku, apalkan atau diringkas atau kerjakan halaman sekian. Paling gurunya sekedar ngasih penjelasan di papan tulis. Udah selesai PR. Dinilai. Habis itu udah dinilai bilang gurunya berpersepsi. Ini anak bodoh ini. Karena apa? Dapat nilainya 0. Ini bodoh ini. Kenapa? Tidak pernah masuk. Tanpa dilihat karakteristik anaknya, gitu kan. Mungkin guru itu udah bagi sama guru yang kemarin untuk teman berbagi bahwa karakteristik anak itu banyak. Kalau saat di proses pembelajaran dia ada yang suka visual, hanya melihat, ada yang audiovisual, auditory, ibaratnya dia hanya mendengarkan. Matanya kemana-mana, tapi saat ditanya dia bisa jawab, karena dia butuh hanya mendengarkan. Ada yang butuh contoh gerakan kinestetik, gurunya harus aktif bergerak, atau dia melihat rekan sejawatnya, temannya, teman sebaya yang bergerak, dia menilai, itu dia udah paham. Tapi kalau kita zaman dulu langsung ngomong ngejas ini bodoh, bigal dan keturunan kamu, tanpa dicek, tanpa diasesmen si anaknya ini, tanpa pernah ditanyakan apa yang terjadi sama dia, apa yang dia sukai. Mungkin saya yakin Bapak Ibu di kelasnya ada 30 anak itu semua karakternya hafal, ya, yang nakal, yang mana, yang aktif hafal. Tapi apakah pernah secara mendalam menilai anak itu? Oh, misalnya dia keluarga broken home, wajar lah broken home, katanya tidak pernah diajari sama emaknya di rumah, gitu kan. Namun karena kita selama ini berlarut dia keluarga broken home atau dia anak yatim piatu yang hanya tinggal sama nenek, wajar kan nilai hasil belajarnya itu rendah? Wajar, karena memang dia nggak ada dibimbing di rumah. Tapi apakah kita melihat karakteristik anak ini betul-betul dia proses pembelajaran yang dibutuhkan kinestetik atau hanya mendengarkan atau hanya melihat? Kalau di kita biasanya kan pukul rata kan, tugas 1 sampai 5 kerjakan semuanya, ada tes waktu habis kumpul kita nilai udah selesai, game over. Paling kita nilai anak ini rendah proses pembelajarannya, udah pas rapat tinggal naik tidak naik. Tapi tanpa dilihat kenapa dia rendah, apakah itu terjadi di siswanya yang mengalami gangguan atau di gurunya. Kalau proses pembelajaran dipukul rata, wajar dong ibaratnya itu siswa-siswa yang visual dan nilainya bagus gitu kan, dia melihat, atau siswa yang bisa double melihat dan mendengarkan yang nilainya tinggi gitu kan. Nah, bagaimana siswa yang nakal, kinestetik, yang sukanya keliling-keliling, kan aktif ibaratnya dibilang gitu kan. Kalau dikasih hanya menulis, mendengarkan tanpa dia langsung melihat objek nyatanya, wajar nilainya rendah karena dia nggak suka gitu. Coba kasih video, suruh dia amati, insya Allah dia udah terangsang gitu kan. Oh, yang di tugas boriku ini seperti ini gitu kan. Ada contoh-contoh gerakannya. Nomor 1 gerakan pertama apa, dia bisa jelaskan. Cuma kalau misalnya disuruh ditulis papan tulis, silakan jelaskan, deskripsikan. Dia bingung apa yang mau dia deskripsikan, contoh barangnya nggak ada. Sedangkan dia butuh suatu contoh yang nyata yang dia butuhkan, tapi kita tidak mau. Memang di proses pembelajaran kita kotak-kotakkan ya, yang misalnya visual deret ini, yang hanya mendengarkan deret ini. Misalnya dia bisa double visual sama mendengarkan deret ini, atau kinestetik 7 dikelompokkan. Nah, gunanya di guru yang kreatif bikin media pembelajaran gitu. Apakah sudah dilakukan atau belum? Mungkin kebanyakan sudah. Cuma karena kita tidak terlalu
menginisialkan kekhususan di siswa masing-masing. Ini ada beberapa poin. Ada 10 keterampilan guru dalam mengajar. Ini bukan bermaksud untuk menyalahkan. Ini nggak apa-apa berkata jujur Pak ya. Yang poin mana yang belum pernah dilakukan atau sudah semua dilakukan? Guru yang senior dulu. Sambil baca, sambil diraso-raso. Apakah 10 keterampilan guru dalam mengajar ini sudah dilakukan? Mungkin aku baru 5 Bu, atau baru 4, atau sudah semuanya. Mungkin untuk saya selaku wali kelas 1A ini yang pertama itu insya Allah sudah dilakukan itu yang poin pertama yaitu menampilkan, membuka dan menutup pembelajaran. Yang kedua keterampilan menjelaskan. Yang ketiga keterampilan menguasai media pembelajaran. Yang keempat keterampilan menguasai metode dan model pembelajaran. Yang kelima itu keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan. Keterampilan yang variasi itu nampaknya belum. Keterampilan membimbing diskusi sudah. Keterampilan mengajar kelompok kecil, nah itu belum. Keterampilan mengelola kelas. Jadi nampak di sana yang belum itu, yang belum terlalu menonjol itu di 3 itu ya. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan itu nampaknya belum terlalu gitu ya. Kemudian metode pembelajaran keterampilan bertanya sudah, memberi penguatan sudah, mengadakan variasi. Nampaknya itu ada 3 yang belum terlihat. Nah, jadi kelompok kecil itu dan perseorangan itu tentu menampilkan pengelolaan kelas, keterampilan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas itu sudah. Jadi ya hampir walaupun belum sepenuhnya sempurna ya. Membantu aja guys. Apa kenapa ya? Sebelum menjelaskan lebih ini mengenai apa yang telah terjadi dan sampai tadi di samping Proma, mohon penjelasan sedikit masalah ini Bu, keterampilan mengadakan kreasi itu kira-kira bentuknya apa? Mungkin itu istilahnya kalau di realnya di kelas itu apa itu? Kira-kira bentuknya seperti apa? Kadang-kadang lain istilah tapi yang dimaksud sama. Nah ini yang benar-benar satu itu ya. Yang junior. Senior lagi. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran ADO, keterampilan menjelaskan ADO, keterampilan menguasai media pembelajaran ADO, keterampilan menguasai metode dan pembelajaran ADO, keterampilan bertanya ADO, keterampilan memberi penguatan ADO, keterampilan mengadakan variasi. Kami masih belum paham Bu itu apa. Terus membimbing, diskusi, mengajar kelompok kecil atau persorangan, mengelola kelas, masih kurang Bu. Ikut variasi, kelompok kecil dan persorangan, dan mengelola kelas. 2. Ini agak lantang deh. Kebanyakan itu ada yang variasi, kelompok kecil dan persorangan ya, dan mengelola kelas. Nah, inilah yang keterampilan mengadakan variasi. Berarti hari ini sama hari besok, hari minggu depan lagi, bulan depan lagi, dalam 1 semester jangan itu terus gitu, menonton gitu kan, ceramah terus gitu kan. Ada variasinya, pokoknya masuk. Assalamualaikum anak-anak, buka halaman sekian. Kina itu 2 kali 3 berapa? Kan? Langsung begitu, tapi tidak ada variasinya. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu lihat
di TikTok. Itu cara kali-kali itu yang mudah banyak, gitu kan. Tapi anak-anak harus mengetahui konsep awalnya. Kalau zaman dulu gitu kan, kali-kali susah gitu. Pas tengok aplikasi TikTok ada video pembelajarannya, ternyata mudah kali-kali. Tidak sesusah yang kita bayangkan. Tapi persepsi anak pas lagi dapat matematika itu udah tidak mau, takut duluan gitu. Karena proses pembelajarannya memang tidak menarik gitu. Buka buku apalkan 1 kali 2 selesai, maju, tidak hafal yang kabarnya, malas kabar hafal. Kan Pak? Coba kalau misalnya kasih ini media pembelajarannya, ternyata hafalan kali-kali mudah, bisa gunakan tangan, misalnya ada cara cepatnya gitu. Anak-anak kalau misalnya nggak dikasih 4 angka, itu udah dikali 4 angka kali 4 angka aja udah kewalahan anak-anak. Aduh kebanyakan nyampe 4.000 sekian dikali sekian. Padahal ada rumus cepatnya padahal, gitu kan? Nah, rumus cepatnya itu yang tidak dapat ke anak-anak, akhirnya anak-anak itu tiap ibu masuk kayak itu terus. Hari ini apa kali-kali 2, besok apa kali-kali 3, tekniknya sama. Tidak ada dikasih variasi pekerjaannya gitu kan. Datang, masuk, apakah kali-kali 2 gini, udah selesai gitu. Tapi prosesnya variasi media pembelajarannya banyak yang bisa Bapak Ibu akses, bisa sesuai dengan keadaan alamnya, atau nyumpui batu, tidak sekedar datang kali-kali sekian aja udah selesai, hanya hitam di atas putih. Dan juga variasi ini termasuk variasi model pembelajaran, nggak bisa disamakan model ceramah, demonstrasi, PBL, PJBL, Jigsaw, tepak itu nggak bisa disamakan. Modelnya kan macam-macam, tekniknya juga macam-macam, caranya juga macam-macam, hasil karya siswa pun macam-macam gitu. Nggak bisa disamakan project based learning sama problem based learning. Yang project berarti ada hasil karya siswa, problem berarti ada masalah siswa. Apa yang masalah siswa yang dilakukan? Kenapa kali-kali sampai 9 siswa tidak bisa? Berarti kan ada problem based learning. Problem based learning gimana caranya, gitu kan? Nah, sebenarnya kurikulum Merdeka tuh Pak Umar memang sesuai dengan karakteristik anak merdeka. Tinggal gurunya lagi, apa nggak pakai cara lamu maju ke depan, tidak hafal angkat kaki, pakai niskap, tidak hafal tepok lututnya, tepok tangannya, ya kan? Jatah waktu semalam, besok wajib 1-100 kali-kalinya. Nah, merdeka itu sebenarnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak. Apalagi walau di sini bisa dikatakan akses internetnya nggak terlalu bermasalah gitu. Kalau yang agak di skala itu kadang WA aja tidak penting Pak gitu kan. Harus ada perjuangan. Di sini insya Allah cekseknya dukung, sarana prasarana dukung, tinggal gurunya lagi mau atau tidak buat satu perubahan itu. Kalau siswanya sukses, kalau rekam jejak di sekolah ini digitalisasinya itu bagus, yang senang, yang bangga kepala sekolahnya dan seluruh dewan guru yang ada di sini, gitu kan. Adiknya 156 PMM-nya hijau loh. Seluruh guru sudah mau akses, gitu kan. Tidak ada kendala. Nah, sebenarnya kalau segi untuk pendapatan pasti Pak Umar, tidak ada orang yang merasa materi itu berlebih, pasti kurang doang. Lah dapat sertifikasi masih kurang, gitu kan. Tapi supaya bisa menyisihkan sebagian. Kalau sulit menggunakan media yang harus mahal, dunia sudah canggih. Asal punya laptop 1, Bapak Ibu pakai akun belajar ID, semua bisa diakses di situ. Orang nggak baca terbang. Wajah gitu bulat dosa, pajak langsung jadi slim. Ya, bisa diedit gitu kan. Nah, proses pembelajarannya kasih ke anak, bukan sekedar PR halaman 1-30 kerjakan kumpul. Coba kasih video pembelajarannya, suruh dia menonton di rumah, ya kan? Kalau bagi anak yang suka mendengarkan, ada diiringi musik, ya kan? Ada contoh-contoh gerakan, ada kata-kata gurunya. Insya Allah dia lebih
gemar gitu kan, ada PR nih, nonton kedai video. Yang untuk juga Bapak Ibu, banyak pengikut akun YouTube Bapak Ibu, teknologi udah canggih, tanpa diaju-ajukan lah ngomong, selamat Anda dapat 100 poin gitu ya. Kadang dia ngasih surat cinta, ada AdSense, silakan lengkapi rekening Anda. Berapa murid di sini Pak Enggak? Murid berapa? 300. 40-an. 340-an. 340-an yang sudah akan siap mengikuti akun TikTok Bapak Ibu. Tamat tahun ini, besok masuk lagi, ada yang ikutinya lagi. 340-an, tentu dia punya mak, bah, adik, kakak kan. HP di rumah misalnya ada 5, ayo ikuti mak ada video guru aku ini, ya. Proses pelajaran alatnya. Seluruh keluarganya mengikuti akun TikTok Bapak Ibu atau YouTube Bapak Ibu, ya kan? Ada kawan lagi, mantap Ibu ini nerangkan kali-kalian di proses pelajarannya. Yang tidak baca akhirnya kita baca, tengok videonya, tonton kan. Padahal sekolah lain, akhirnya diikuti lagi temannya, ikuti lagi. Di situ juga menjadikan sumber pendapatan Bapak Ibu. Tambahan gaji kan, nah dari akun YouTube bisa, dari TikTok bisa, habis itu juga di PMM bisa dimasukkan. Orang pusat juga melihat, oh ternyata gurunya aktifnya, kreatifnya bikin proses pembelajarannya, media pembelajarannya. Dengan secara gratis diakses asalkan mau. Akun belajar ID kan gratis. Kalau pakai Gmail itu baru kita nak akses yang gambar-gambar yang pakai itu udah muncul ya. Bayar dulu, dolar muncul. Sedut kan, mustahil kita nak mengeluarkan dananya. Nah ini akun belajarnya ID-nya ada, tinggal dipakai di Canva, gratis. Nak Bapak Ibu akses gambar cak manapun, editing video cak manapun tanpa berpikir panjang lagi, tinggal nambah kata-katanya, udah jadi bagus hasilnya. Dan anak juga menarik gitu kan. Kalau misalnya tiap hari dikte, tiap hari catat buku, sesekali pakai Infokus, alatnya ada Infokus gitu kan. Hasil dari apa yang Bapak Ibu lakukan pasti akan ada efeknya. Orang dinas pun juga melihat Pak, oh ternyata Bapak Ibu ini kreatif gitu kan. Ketua PGRI mungkin jadi lirikan juga, acak tahun ini jadi guru teladan misalnya kan, atau guru berprestasi. Gimana Pak Umar mau ngajukan kalau misalnya hasil karyanya tidak ada gitu Pak ya. Kalau misalnya aktif, orang di sini ada gitu kan, pengampunya, ayo masukkan Bu, tanggal sekian ada lomba event untuk seluruh PGRI Indonesia Raya, bikinlah video bagus. Tapi karena Bapak Ibu udah pernah mengakses, gunakan teknologi, apalagi yang muda-muda, tentunya kan nggak ada kendala Pak Umar ya, laptop mudah, yang sudah berumur bisa tanyakan, minta ajarinya, insya Allah yang muda-muda juga nggak pelit. Gimana cara aksesnya, gimana cara membuatnya. Apalagi sekolah ini udah terdaftar di IKM, udah mandiri berarti untuk penerapan kurikulum merdekanya tanpa dibiayai, dengan dana bos yang ada, yang bisa yang Pak Umar taati ke gitu kan. Nah, tapi gimana supaya bisa sukses? Tentu kan menjadi bahan bacaan orang juga di pusat. Ini sekolah ini IKM, tapi bisa melebihi daripada sekolah penggerak, misalnya kan data. Karena kita kan berbasis data ya. Apa yang Bapak Ibu input itu terekam. Sedikit cerita, saya PNS itu tahun 2015, 2016 sama tidur nyenyak. Balik sekolah, paling untuk ekstra paling bisa di olahraga di sekolah aja kan. Ekstra yang fokus di olahraga, ekstra. 2015-16 balik siang tidur. Kelap Pak, lemah yang tidur siang. Ya. Ada ke kebun nyegal, bentar, ya kan? Udah hasil dapat materi kalau ke kebun tinggal manen sawit ya, baliknya datang hasil gitu kan. Selama 2 tahun itu
Pas yang SIM 3P aktif, guru in SIM PKB, guru in on in lah SIM PKB, itu kebetulan kan berdasarkan nilai UKG ya. Nah, di berdasarkan nilai UKG itu dipanggil lah untuk guru olahraga itu pelatihan di Padang. Nah, kalau kita merasakan nilai kita tinggi, kok yang berangkat tidak yang nilai tinggi gitu kan? Kok yang berangkat tidak bisa IT, tidak bisa laptop yang berangkat? Wah, karena kita merasa ngadap ke dinas. Pak, bukanlah pas itu Pak Bajuri ngadap kami. Pak, bukannya yang ini yang diutus ke Padang itu untuk bimtek dari kementerian adalah nilai UKG tinggi gitu kan? Kenapa yang pergi sana Pak? Dan kami tanya di situ karena Pak di situ kan banyak kawan-kawan gitu kan. Mana dia? Tugas nitip ke aku terus yang bikin numpang sekolah marah. Tidak pernah nak presentasi kan. Micit laptop itu tidak tahu yang matikan dihidupkan. Akhirnya aku biasanya aku. Itu yang pertama. Karena itu gila, mungkin bukan rezeki kita. Maaf omong kami tidak punya sanak di Kabupaten Seluman ini Pak. Hanya teman ibaratnya, tidak punya sanak kandung yang punya pemangku jabatan tidak. Jadi mustahil ibaratnya kalau persepsi dulu Pak. Yang berangkat palingan itu baik persepsi dulu selama 2 tahun, udahlah. Akhirnya ada lagi pas itu untuk pelatihan di LPMP penyelenggaranya kementerian juga, P4TK PJSBK. Itu kami dapat infonya ada tanggal sekian. Kami tanya lagi ke Pak Bajuri. Ikut siapa lagi yang nak berangkat Pak? Saya lagi Pak. Kami tanya itu langsung. Insya Allah kabar yang ini, yang kemarin kan ya Kak, yang inilah kabar barusan ini lah. Oke, dapat itu yang di tahun 2018. Di situ kita tergabung dengan teman-teman seluruh kabupaten yang memang aktif-aktif, ilmunya melampaui kita, adik-adik. Tapi kami justru tidak pernah dapat ilmu itu dari kawan-kawan itu gitu. Jujur kalau untuk di Bengkulu kami tidak dapat kawan. Dia Pak minta lah, ayo bagi yuk itu apa sih materinya? Coba nggak sih caranya? Isi-isi baik ada kan? Jawabnya kayak itu, isi-isi lah baik. Nah, dari mulai itu tidak dapat ilmu ini di sini gitu kan. Tapi kita tunjukkan kualitas kita di pelatihan itu orang kementerian lihat di tahun 2018 dipanggil lagi untuk pelatihan. Di 2019 itu 2 kali di kementerian, 2 kali. Nah disitulah 2 kali datang pelatihan di kementerian yang undangannya langsung by name, nama kita langsung. Di situ baru ketemu dengan kawan-kawan di luar, baru tahu oh mereka mau berbagi begini-begini caranya, diajari. Memang seperti guru penggerak, tidak diintimidasi ini tidak. Atau buka dewe, akses dewe tidak, diajari tips dan triknya kita dikasih di tahun 2019, 2020 juga pelatihan di situ. Justru kami belum pernah Pak Umar, cuma sekali di 2018 itu dapat undangan melalui Pak Bajuri itu nama langsung by name dapat. Setelah itu tidak pernah dari dinas pendidikan. Yang sering by name itu kalau nama kita nongkrong di kementerian langsung nama kita ada, itu makanya pergi. Kalau nama kita tidak pergi misalnya gitu kan. Setelah itu berpikir ini caknya harus aktif sendiri dan nama kita harus sudah ada di kementerian. Karena apa? Itu berbasis data. Pelatihan yang ada di CPKB diikuti, jangan dulu ada kemarin ada GPK kan, guru pendamping inklusi. Ada pelatihan apa yang disebut diikuti. Jadi rekam jejaknya nampak gitu. Oh guru ini aktif mengikuti gitu. Makanya mereka ngundang. Kalau ditanya Pak Umar telah 6 tahun dapat sertifikasi, belum pernah kita jalan-jalan ke Bali ngajak keluarga besar. Ibaratnya gitu. Pak Umar telah berapa tahun dapat sertifikasi? Pernah nggak nyisikan duit untuk kita liburan ke situ daerah yang tempatnya mahal? Pernah. Kalau kami kemarin lari 5 tahun belum pernah tersisih untuk jalan-jalan. Misalnya
jalan-jalan ke tempat wahana yang agak mahal gitu kan dulu. Karena aktif dibiayai pemerintah, baliknya dikasih uang saku, tanci di rumah nggak habis, ibaratnya gitu kan. Nah itu diundang sama kementerian jalan-jalan ke Bali. Nah itu ibaratnya sebagai motivasi bapak ibu, kalau bapak ibu aktif, insya Allah ada nilai plusnya yang didapat. Yang tidak pernah jalan-jalan, akhirnya jalan-jalan keluar, tidak perlu tanpa uang pribadi. Balik dikasih lagi samu, dikasih lagi souvenir yang mahal, misalnya kayak kalau di Bu Rike di guru penggerak dapat power bank misalnya harga 300. Kita CS sulit nih nyisikan duit 300 kalau dari gaji. Cuma karena kita aktif, kita dapat souvenir, kita lagi plusnya. Sama kayak baju guru-guru merdeka. Kalau nak beli wajah harganya 100.000. Agak malas rasanya mengeluarkan duit 100.000 Pak Umar. Cuma kalau dikasih dapat souvenir, aktif kasih souvenir ini, dapat aktif kasih tas ini. Nah bahkan orang kementerian kadang yang mana yang berprestasi itu kasihnya laptop, ya kan Pak Umar, angkat duit sekitar 10 juta, 20 juta, karena aktif. Bapak ibu aktif, nggak ada ruginya, pasti untung. Materi ngikut, ngekor di belakang materinya. Cuman kalau tidak aktif, sekedar hanya ceritai badan baik, katanya Bu Rike maju, zoom. Mulai lagi statusnya besok, zoom lagi. Mulai lagi statusnya besok, tugas lagi. Mendingan pala, lemak aku ke kebun, lemak tidur siang. Tapi penghasilannya sekedar batas kebun sama gaji. Kalau bapak ibu aktif, insya Allah materinya akan nyusul. Pertama, kalau kami gaji sepihak masuk ke bank Pak Umar, langsung angsuran mobil, angsuran rumah, kelas sekolah deh. Tapi gimana caranya bisa dapat lebih lagi, dapat lagi? Nilainya ada serti, sekali ngomong, amplop udah kan? Sekali ngikuti kegiatan, pasti ada tanda tangan transport kan? Itu kan nilai plusnya. Kalau dikecek sibuk, jelas sibuk, tapi pandai-pandai mengatur waktu. Orang di rumah, anak tetap tidak terbengkalai, tetap merasa diperhatikan, tugas tetap selesai. Insya Allah yang lainnya ikut materi. Apalagi yang di sini masih muda-muda. Kalau mau lagi jadi kepala sekolah, wajib dari guru penggerak gini. Mau jadi pengawas, wajib dari penggerak. Nah, itu peraturannya. Dan bagi bapak ibu yang belum sertifikasi, ini adalah jalur percepatan. Ibu udah sertifikasi? Alhamdulillah. Ibu bisa dapat sertifikasi, nggak ada kata-kata mustahil. Ibu honor, apalagi yang masih honor. P3K belum. Nah, kejar di angkatan 10 ikut guru penggerak. Manfaatnya banyak. Kalau kami ngalamin langsung Pak Umar, untuk tes PPG itu rasa kami lebih mudah soal CPNS daripada PPG. Karena CPNS nggak ada matematika. Kalau untuk kami penja, matematikanya nggak ada. Khusus yang di CPNS itu sesuai dengan jurusan kita, pedagogiknya, paling kebangsaan, ke ilmu IPS, ya kan, profesionalnya yang itu. Cuma di UKD tes awal pretestnya itu ada soal matematika, ibaratnya. Yang nolnya banyak, yang tidak boleh pakai kalkulator, yang waktunya udah denting. Soal pertama 32, waktunya sekian detik, sekian menit. Kita udah kejar-kejaran waktu. Harus selesai, harus nilai tinggi kan, maka bisa lulus, bisa dipanggil. Nah, yang di penggerak, kita hanya mengisikan esai, mengarang indah. Esainya mengarang indah, bisa hanya dibentak bantu sama Murike. Nah, di esai itu ditunjukkan bahwa ada suatu perubahan yang Bapak Ibu lakukan. Diceritakan di situ, walaupun banyak nyampe ada 1000 karakter kata, kita itu kan satu kata, ke mana itu berarti 2 kata. Itu nyampe ada yang 1000 kata, ada yang 300 kata. Nah, di situ Bapak Ibu tuliskan seperti bercerita. Misal, Ibu bahasa Inggris, ceritakan proses pembelajaran yang dilakukan ada dengan puzzle bahasa Inggris yang awalnya saya nggak pernah lakukan. Dan hasil menggunakan puzzle, menggunakan bahasa Inggris, ternyata anak-anak lebih antusias,
lebih termotivasi, dan hasil nilai belajarnya lebih meningkat. Para kementerian baca, oh berarti ibu ini inovatif ini, bukan hanya sekedar hanya di buku, tapi dengan menggunakan dikomunikasi dengan media pembelajaran puzzle dengan bahasa Inggris. Mungkin anak susah, kalau pelajari kan disusun ya dengan bahasa Inggris misalnya, tinggal disusun. Tapi Bapak Ibu ceritakan di situ nilai plusnya, itu berarti Bapak Ibu inovatif gitu. Ditulis aja di situ. Di sekolah saya itu misal ya Umar, misal ini contoh di latar belakang, di sekolah saya itu sampah sangat berserakan, anak-anak malas mengungut sampah. Namun dari hasil sampah yang banyak, saya kelompokkan, saya bikin kreasikan bunga. Ini foto bunganya, gitu kan? Ini hasil karya siswa dari pengolahan sampah, dan saya sebagai mentornya, gitu. Nah, itu yang bikin nilai plusnya kan esai, ngarang-ngarang cerita, gitu kan? Nah, tapi dilakukan gitu. Kalau misalnya ada siswa yang nakal, saya dampingi, saya berikan suatu pendekatan, curhat, saya kolaborasi dengan orang tuanya. Nah, setelah melakukan kolaborasi ternyata tahu bahwa karakter anak itu bla 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 bla, dan ada suatu peningkatan sehingga anak-anak bisa berprestasi. Kalau misalnya di olahraga itu biasanya anak yang hiperaktif itu yang dicocok dimasukkan ke cabang olahraga. Karena dia tinggal diasah aja Pak. Karena dia memang udah bawaannya aktif gitu kan, suka bergerak. Tinggal asah apakah dites, apakah dia bisa masuk ke lari, daya tahan tubuhnya ada lari jarak jauh, apakah bisa di sprint, atau dia menguasai bola bagus, tapi masuk ke sepak bola, gitu kan. Nah, yang kami itu insya Allah wakili di kecamatan, memang badan anak itu lentur, pacak dikelituk kan. Ini senam ini kami, senam lantai. Ternyata dia bisa. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ada membuat suatu asesmen sesuai dengan karakteristik siswa, pasti yang berprestasi ini terabaikan. Padahal dia memiliki bakat gitu. Asesmen kan bisa dilihat dari sikapnya, karakternya, itu di fisik. Anak ini lentur, berarti masuk ke cabang olahraga bisa di senam gitu kan. Karena memang dia punya fisik yang lentur. Kalau misalnya yang tinggi-tinggi, badannya kaku, jangan dimasuk di senam. Tidak bakalan bisa anak yang over tinggi, badannya kaku masuk di senam. Cabang yang lain, misalnya kan di analisis seperti itu. Di misalnya bahasa Inggris, anak ini daya tangkapnya lebih cepat, mudah yang mengingat kata. Mungkin bisa ikutkan debat bahasa Inggris karena dia karakter kosakatanya banyak gitu kan, daripada anak yang lain. Kalau tidak diamati dan kalau tidak pernah Bapak Ibu coba peluangnya, kan kalau punya IG itu kan di akun-akun resmi kementerian itu kan IG-nya ada, dan lebih cepat informasi yang ada di IG. Kadang surat kalau mereka bersurat Pak, orang nggak tutup surat baru nyampai, lama. Dan kita juga tidak tahu kadang kan. Nah, kalau Bapak Ibu berhubungan dengan akun-akun resmi kementerian, insya Allah kalau ada anak berprestasi lomba, video kan kirim. Jadi nanti juga terdata di kementerian, ini kok bisa anak serumah, agaranya belum kabupatennya maju betul, tapi anaknya bertengger terus. Makanya kemarin itu Rejang Lebong dapat prestasi Pak dari kementerian untuk pemerintah ya. Memang kalau untuk di Seluma guru-gurunya masih banyak berada di zona nyaman. Palingan saingan kita tahu, kayak CJP aja paling 15, 20. Bengkulu Utara Rejang Lebong yang ratusan. Karena banyakan, bahkan komenan orang, mohon maaf lah, tidur sih jam berapa udah sibuk dengan laptop gitu kan. Tapi nilai plusnya itu memang ada berakit-rakit dulu 6 bulan bersusah payah, apalagi yang honor. 6 bulan itu susah untuk CDP gitu kan. Tiap hari, bukan tiap hari juga, setiap hari itu palingan ada masa liburnya, ada 3 hari 4 hari itu Zoom, itu juga cuma 2 jam. Jam 2 sampai jam 3 selesai tugas, bisa dikerjakan malam. Ngumpul tugasnya bisa 2 minggu ke depan, bisa 1 bulan ke depan. Enggak hari ini langsung tugas, ada juga. Cuma kan tugas itu
buat biasanya memang udah sesuai dengan keadaan sekolah kita atau mau apa yang kita rubah. Kalau bapak ibu yang honor udah lulus dari penggerak, bisa daftar ikut UP terakhir tanpa nunggu 6 bulan, tanpa nunggu tes gitu kan. Sertifikasinya bisa cair tahun depan. Kalau kemarin ikut tahun Juli ini selesai, kira-kira bulan November biasanya itu untuk seleksi UP ujian akhir sertifikasi, ikut 2024 udah panen, udah cair, honor bisa. Gitu kan. Kalau untuk saat ini kayaknya sulit, kenapa nggak lulus UKG dari kemarin gitu kan. Habis itu sekarang ada poin dari pemerintah yang memiliki sertifikat pendidik, yang memiliki sertifikat penggerak, itu mereka udah punya jalan tol. SCPNS nilainya udah 100 poin. Sepintar-pintar apapun saingan bapak ibu, kalau bapak ibu udah punya sertifikasi, poin udah 100. Tambah lagi nanti bakalan ada pendukungnya lagi plus sertifikasi dan penggerak. Cak mana lagi orang nela, walaupun dia punya duit 500 juta nak nyogok, kalau ADM-nya dalam tapi dia bisa ditolong kan. Nah ini ada ipar kami itu sendiri kemarin udah lulus PPG pas lagi P3K. Kan ada tesnya yang awal itu angkatan P3K angkatan 1 kan. Nilainya udah 100 poin. Saya pernah ngalahkannya kecuali orang itu jenius. Gitu kan. Ngalahkan 100 poin itu zaman ini agak susah. Ya, dia punya sertifikat pendidik, dia punya sertifikat penggerak, kita tidak punya. Anak pintar nih gitu. Apalagi berkejaran ke waktu, tambah rumah pas lagi tes nanti lampu naik, itulah kelabakan lagi. Cak mana ini? Urung, benar jenius kan? Akhirnya urung ya, dapat 100 poin jadi 80 poin. Nah, kurang. Akhirnya mulai nyesai itu bola. Aku kemarin ikut guru penggerak selesai, tinggal kipas aja lagi. Tahap berikut ini kan ada jalan tol. Jalan tol itulah yang harus bapak ibu kita tangkap. Nggak rugi 6 bulan waktunya nggak apa-apa lah. Asalkan 2024 pajak mana sertifikasi ya mereka ya. Rugi 6 bulan, tidak pajak. Biasanya kawan-kawan mulai foto snap selfie nyebang di mana yang itu masih sibuk menggunakan laptop, menjaga materi untuk laporan, untuk presentasi. Nanti nilai plusnya ada di bapak ibu nanti. Kalau misalnya dari guru olahraga, kita punya emak dan bapak 2. Ada Kemendikbud, ada Kemenpora. Kalau kita aktif, kita bisa dapat materi dari 2 sisi. Guru agama juga. Kalau dia aktif, dapat dari Kemenak, dapat dari Kemendikbud. 2. Yang guru kelas, bapaknya cuma 1, Kemendikbud. Karena itu, kami yang dari olahraga itu bahkan digelontorkan dengan Kemenpora itu 300 juta untuk melaksanakan event olahraga. Caranya gimana? Ya harus aktif, dikenal orang, bisa handle untuk program. Sama yang di Kemenak. Kenapa dia jadi narasumber terus di Kemenak? Padahal dia guru di Kemendikbud. Karena dia aktif. Bu, ada materi ini untuk guru agama di Kemenak gitu. Tolongnya jadi narasumber. Bahkan mereka yang di Kemenak itu dapat dana sekitar 40 jutaan untuk meningkatkan mutu guru agama. Gak ada perbedaan. Nah, itu gunanya kalau Bapak Ibu ada aktif, cuma kalau sekedar ngajar, balik, udah selesai, paling konten, paling isi raport, udah, nggak ada prestasi. Dan orang nggak kenal siapa kita. Padahal bapak orangnya bagus gitu. Jadi bapak ibu-ibu orangnya bagus, untuk IT lihai. Cuma karena tidak mau agak bersibuk ria dikit, akhirnya sudah terabaikan. Programnya kata orang ganti menteri, ganti lagi kurikulum, meningkat pala. Pokoknya ngajar masih tetap cara lama. Kalau tidak dikte, nyata, ujian selesai. Nih, tinggal kenaikan kelulusan. Tinggal naik apa tidak naik. Justru kalau misalnya kami lebih riang ganti-ganti kebijakan. Setiap ganti kebijakan kita ada di situ. Nilai plusnya dapat kita. Simpikasi guru infon misalnya
dapat jadi ngomong, dapat materinya. Kemarin jadi guru inti dipanggil ngomong, ikut pelatihan, dapat lagi materinya. Yang tidak pernah jalan-jalan akhirnya jalan-jalan, ya kan? Yang tidak pernah terbelikan nak beli laptop, akhirnya karena dapat penghasilan itu bisa untuk menyisihkan, karena sertifikasi udah ada dana khusus untuk di rumah misalnya kan. Ganti lagi kurikulum 13, dapat lagi, gitu kan? Kalau Bapak Ibu yang aktif kemarin sering ikut pelatihan di kurikulum 13, aktif lagi. Ganti lagi kebijakan yang kurikulum merdeka, masih tetap juga dapat. Kalau untuk masih hitung-hitungan, jelas kalau misalnya sekalian ketemu, misalnya kalau kayak CGP dapat 200.000 sekali transport, kecil nih yang beli kebun lebih daripada 200.000 nih. Pacak sekali panen 3 jutaan ke kebun kan mantap. Tapi untuk jenjang karir Bapak Ibu, untuk jadi kapten, pengawas, tidak ada. Aman di sesi nyamannya. Ini ada